Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'una Hadisan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-32. Berarti kita masuk hadis 33 ya. Babun, bab baru sini, babun annaha sababun lidukhulil jannah. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab masuk surga ya. Pada pertemuan sebelumnya, la ilaha illallah bahwasanya orang yang berpegang pada la ilaha illallah akan selamat dari kekekalan di neraka. Ini itu bab sebelumnya. Nah, bab sekarang bab bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, maka sebab utamanya diantaranya la ilaha illallah, tauhid itu. Al-hadits tsalitsu wa tsalasun, hadis ke-33. Ya, makasih. Hadis 33. Berkata Syekh hafizahullah, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadu wa huwa naimun. Thumma ataituhu wa qad istayqadha faqal ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalik illa dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq? Qal wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq? Qal wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq? Qal wa in zana wa in saraqa ala ragmi an fi Abi Dzar. Wa kan Abu Dzar idza haddatsa bihadza qal wa in raghima an fi Abi Dzar, muttafaqun alaih. Ini hadisnya Bapak ya. Jadi dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian putih. Aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau memakai pakaian putih dan sedang tidur. Lalu aku mendatangi beliau lagi dan beliau sudah bangun. Maka beliau pun bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati dalam keadaan demikian, mati di atas demikian, kecuali ia masuk surga. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati di atas demikian, kecuali dia masuk surga. Aku pun berkata, itu Abu Dzar, walaupun ia berzina, walaupun ia mencuri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Aku berkata lagi, ini Abu Dzar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Beliau kembali bersabda, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Aku kembali berkata, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Beliau pun bersabda, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ala ragmi an fi Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tidak ridho. Walaupun, jadi gini, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga, sekalipun Abu Dzar tidak
rela, gitu. Diartikan itu tidak rela. Dan Abu Dzar jika menyampaikan hadis tadi, maka Abu Dzar berkata di akhir hadisnya, walaupun Abu Dzar tidak rela. Hadis yang disepakati kesahihannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bapak ya, ini hadisnya. Jadi kita bahas, Abu Dzar bercerita di sini, suatu hari dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Nabi sedang memakai pakaian putih dan beliau sedang tidur, posisinya tidur. Kemudian Abu Dzar datangi lagi, karena tadi kan tidur, mungkin balik lagi. Kemudian Abu Dzar datangi lagi Nabi, dan Nabi sudah bangun. Nah, ketika itulah Nabi bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik illa dakhala jannah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ia mati di atas demikian, kecuali dia masuk surga. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mati di atas demikian. Apa maksud mati di atas demikian? Mati di atas la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah, meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah, berpegang pada la ilaha illallah. Nah, tidaklah seorang hamba mengucapkan itu lalu mati dalam keadaan berpegang pada la ilaha illallah, meyakininya, meyakini kebenarannya, kecuali dia masuk surga. Nah, ini kan teks hadisnya umum. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu mati di atas la ilaha illallah, memegang la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya bagaimanapun keadaan hamba tersebut, walaupun melakukan dosa. Makanya di sini Abu Dzar bertanya, aku pun bertanya pada Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Artinya kalau dia berpegang pada la ilaha illallah, dia masuk surga, walaupun dia pelaku maksiat, berzina dan mencuri. Maka Nabi menjawab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga kalau memang dia mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan meyakini kebenaran kalimat tersebut. Nah, ini jawaban Nabi. Namun Abu Dzar sepertinya kurang puas. Dia berkata lagi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wahai Rasulullah, dia tetap masuk surga. Maka beliau pun bersabda, menjawab, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga kalau memang dia mengucapkan la ilaha illallah lalu berpegang pada la ilaha illallah. Nah, ini udah 2 kali nih. Namun Abu Dzar masih ingin yakin lagi. Abu Dzar berkata, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wahai Rasulullah, dia tetap masuk surga. Maka beliau pun berkata, iya, dia masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, sekalipun Abu Dzar tidak rela akan demikian. Artinya kan Abu Dzar kan sudah bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, sampai 3 kali kan. Nah, Rasulullah ingin menegaskan di jawaban ketiga, ya, dia masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, sekalipun Abu Dzar tidak rela dengan jawaban ini. Jelas, oh ya. Ini penegasan dari Rasulullah. Dan Abu Dzar setelah mendengar sabda Nabi tadi, kalau menyampaikan hadis ini, di akhirnya diucapkan apa? Walaupun Abu Dzar tidak rela. Ini amanahnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, walaupun sekilas mempermalukan dirinya kan, tapi dia amanah. Ini Rasulullah menyampaikan seperti ini, ya udah begitu. Nah, ini Bapak ya, inilah sahabat Nabi ya, mereka sangat menjaga amanah, termasuk dalam menyampaikan hadis Nabi. Mereka tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi, ya, tidak dimodif. Seperti orang zaman sekarang, kadang hadis Nabinya isinya A, tiba-tiba pas udah orang keberapa udah Z. Nah, ini nggak boleh ya. Harus sebagaimana datangnya. Ya, kalaupun diubah, harus maknanya sesuai dengan makna aslinya. Jadi nggak boleh, misalkan hadisnya maknanya, misalkan kalimatnya, misalkan ABCD, tiba-tiba dia diganti dengan EFGE, FGH. Nah, ini nggak boleh. Tapi harus maknanya sama, serupa. Makanya para ulama ahli hadis menurut pendapat yang benar, Bapak ya, walaupun ada sebagian ulama menyatakan tidak boleh menyampaikan hadis dengan makna. Maksudnya apa? Artinya sebagaimana adanya, sesuai dengan teksnya, nggak boleh ditambah, nggak dikurang, nggak boleh dengan kalimat lain.
Ini sebagian ahli hadis, ya. Tapi mayoritas ahli hadis menyatakan boleh menyampaikan hadis dengan makna. Artinya apa? Walaupun yang disampaikan teksnya tidak sama dengan yang dikatakan Nabi, tapi maknanya sama. Ini boleh. Kalau memang maknanya sama, tidak merubah arti tersebut. Ya, tentu saja yang bisa begini hanya orang yang ahli, orang yang ngerti bahasa Arab. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab bisa merubah, menambah-nambah. Nah, itu bahaya Bapak ya. Nah, ini tentang hadis tadi. Nah, sekarang kita bahas faidah yang bisa kita petik dari hadis Abu Dzar tadi. Kata Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Ada beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, fadlu qauli la ilaha illallah wa anna dzalika sababun lidukhulil jannah. Keutamaan ucapan la ilaha illallah dan bahwasanya itu merupakan sebab masuk surga. Ya, la ilaha illallah itu adalah sebab masuk surga, kunci pintu surga. Apa ya? Maka orang mau masuk rumah kalau ada kunci bisa? Nggak bisa kan? Hah? Kalau ada kunci itu nggak bisa. Iya, kalau nggak ada kunci nggak bisa Pak ya. Nah, kita juga kalau masuk surga nggak bisa kalau tidak bawa kuncinya. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Maka berpegang pada ini ya Bapak ya. Maka percuma orang yang banyak berderma, banyak berbuat baik kepada orang lain, nyantuni orang miskin, sering memberikan bantuan kemanusiaan, tapi kafir. Nggak ada manfaatnya. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami menghadap amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Tidak tersisa, hilang segitu saja. Rugi ya. Orang sudah capek-capek beramal, ternyata nggak dapat apa-apa. Walaupun di dunia Allah akan balasnya, karena Allah Maha Adil. Ketika orang kafir berbuat baik, Allah balas, tapi cuma di dunia, adapun di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah, ini faedah pertama ya. La ilaha illallah adalah sebab untuk masuk surga. Wa minha, di antara faedah hadits ini juga, faedah kedua, adamu kufri murtakibil kabirah. Tidak kafirnya pelaku dosa-dosa besar. Nah, ini Bapak ya. Tidak kafirnya pelaku dosa-dosa besar. Pelaku dosa besar tidak kafir menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak kafir. Artinya dia masih Muslim tapi imannya sangat lemah. Ya, contohnya dalam hadis ini dalilnya hadis ini. Nabi menyatakan tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan demikian kecuali dia masuk surga. Artinya ini Muslim bukan? Muslim bukan? Muslim kan? Lalu Abu Dzar bertanya, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Apakah dia juga masuk surga? Kata Nabi, iya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga. Dan orang kafir ada yang masuk surga? Ada. Itu menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda halnya dengan Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir, ya, keluar dari Islam. Dosa besar, ya, sebenarnya dosa besar itu apa ya tadi di sini? Zina, mencuri. Makanya hadis ini bantahan telak terhadap kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij itu mereka tidak mau pakai hadis Nabi. Hadis Nabi. Mereka cuma pakai Al-Qur'an. Makanya mereka sesat. Apa ya? Mereka sesat. Karena nggak mau pakai hadis Nabi. Kenapa mereka nggak mau pakai hadis Nabi? Saya mau nanya. Kenapa? Apakah mereka tidak mengagungkan Nabi? Kira-kira kenapa orang Khawarij tidak mau memakai hadis Nabi? Maunya pakai Al-Quran. Kenapa tuh? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Makanya orang Khawarij itu, walaupun ini tidak semuanya Bapak ya, tapi rata-rata Khawarij di zaman Ali ini mereka menolak hadis. Kenapa? Karena mereka menyatakan para sahabat Nabi kafir.
Sedangkan yang meriwayatkan hadis Nabi, yang mendengar ucapan Nabi siapa? Sahabat-sahabatnya kafir, ya udah nggak terima. Makanya mereka nggak terima. Terus yang jadi masalah, bagaimana dengan Al-Quran? Ya kan? Al-Quran sendiri kan yang membacakan Nabi kan? Didengar oleh siapa? Nah, kenapa mereka nggak nolak Al-Quran? Ya kan? Aneh juga kan? Ya itu. Nah itulah. Kadang kalau orang pakai hawa nafsu satu kayak gitu. Sekilas kelihatannya cerdas, tapi sebenarnya nggak cerdas. Mereka nolak hadis Nabi, tapi nggak nolak Al-Quran. Padahal yang meriwayatkan itu sama, sahabat Nabi juga. Itulah aneh Bapak ya. Sama seperti orang Syiah juga gitu. Orang Syiah nggak nerima hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari kecuali yang sesuai dengan kepemikiran mereka. Dan alasan apa? Ya para sahabat Nabi kafir. Tapi mereka nerima Al-Quran. Padahal Al-Quran yang meriwayatkan siapa? Ya kan dari Nabi membacakan, dicatat, didengar oleh sahabat Nabi, dicatat, lalu sampaikan ke muridnya sampai ke kita kan. Jadi kalau memang hadis Nabi ditolak, Al-Quran juga harusnya ditolak kan. Nah, tapi mereka nggak seperti itu. Dan ini sebagian ya. Tapi sebagian lain memang nolak Al-Quran, orang Syiah. Mereka nolak walaupun ini tidak kita katakan semuanya. Tapi ada di antara kaum Syiah yang menolak Al-Quran. Mereka menyatakan Al-Quran yang sekarang ini sudah dikorupsi oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar. Yang benar Al-Quran itu mushaf Fatimah kata mereka. Mereka punya mushaf Al-Quran sendiri yang lebih tebal dibandingkan Al-Quran kita. Kalau kita kan Al-Quran mana segini palingan, itu tuh. Kalau mereka lebih tebal lagi katanya. Jadi ada ratusan ayat yang dihilangkan oleh Abu Bakar dan Utsman. 3 kali lipatnya, tebal. Mushaf Fatimah namanya. Kan kalau kita disebut mushaf Utsmani, karena kan ditulis oleh atas perintah Utsman bin Affan kan, lalu dibagikan ke berbagai kota. Makanya ini disebut Rasmul Utsmani, mushaf Utsmani Bapak ya, dari Utsman bin Affan ya. Sedangkan mereka punya mushaf sendiri namanya mushaf Fatimi, lebih tebal lagi. Nah, tapi ini kita harus adil, tidak semua Syiah, sebagian ya. Sebagian lain masih nerima Al-Quran, tapi nolak hadis-hadis Nabi. Ya, intinya hampir semua mereka sesat. Sebagian lagi bisa kita katakan kafir karena sudah menolak Al-Quran ya. Bahkan kalau kita mengikuti pendapat Imam Malik, orang Syiah kafir juga karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Bapak ya. Nah, jadi kita kembali lagi di sini. Ada faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, pelaku dosa besar tidak kafir. Ya, karena Nabi menyatakan mereka masuk surga walaupun orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu berpegang pada itu masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Dan zina mencuri dosa apa? Nah, itu menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Mereka masih muslim ya. Wa minha, lalu faedah berikutnya dari hadis ini, ada khuludihi finnar. Dan tidak kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Pelaku dosa besar terancam di neraka. Dalam hadis kita sudah tahu bagaimana contohnya di sini pezina. Nabi pernah diperlihatkan siksa yang diterima para pezina. Nabi menyaksikan dalam suatu malam ditampakkan siksa yang dirasakan oleh para pezina. Nabi melihat sebuah bangunan seperti tungku besar. Lalu terdengar suara teriakan keras. Jadi api ini menyambar. Lalu terdengar suara riuh. Nabi nengok ke dalamnya, ternyata ada banyak laki-laki perempuan yang telanjang. Setiap kali api menyambar, maka mereka ke atas karena kepanasan. Nah, di akhir hadis Nabi ditanya, Nabi menanya, siapa itu? Maka 2 orang yang bawa Nabi menjawab, mereka adalah para pezina, laki-laki dan perempuan. Nah, ini berarti para pezina terancam disiksa, dikubur dan di neraka, ya kan? Nah, tapi walaupun begitu, mereka tidak kekal. Kalau memang masih tadi ucapan la ilaha illallah dan berpegang pada kalimat tersebut, artinya masih meyakini kebenaran kalimat tersebut. Ya, kalaupun mereka masuk neraka, tidak kekal. Nah, ini juga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan Khawarij. Karena Khawarij menyatakan pelaku dosa besar tadi? Kafir. Kalau udah kafir, berarti di nerakanya sementara. Kekal selama-lamanya, abadi. Dan ini juga bantahan terhadap kaum
Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Loh, berarti beriman? Tidak juga beriman. Sebenarnya di tengah antara kafir dan iman. Tanya. Di tengah-tengah apa ya? Bukan kafir, bukan beriman, di tengah-tengah. Ini di dunia. Adapun di akhirat, kata Mu'tazilah, mereka kekal di neraka. Jadi sama dengan kaum Khawarij ya. Nah, hadis ini bantahan untuk mereka. Makanya Bapak, siapa yang berpegang pada hadis Nabi selamat. Makanya ada ucapan para ulama dulu, al-i'tisamu bis sunnah najat. Berpegang teguh pada sunnah adalah keselamatan. Karena Bapak, kalau berpegang pada ayat Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Kita tidak tahu maksudnya kecuali dengan melihat hadis Nabi. Maka kalau kita cuman pegang Al-Quran, tidak ada hadis Nabi, kita bisa bingung dan tersesat. Contohnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba." Para pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Pencuri laki-laki perempuan dipotong tangannya. Yang jadi pertanyaan, dipotong tangannya. Potong tangan itu dari mana Bapak? Ini kan? Jadi kalau kayak gitu potong tangannya. Ini kalau kita lihat Al-Quran kan, tapi kita bisa tahu ternyata dalam hadis Nabi disebutkan yang dipotong tuh ini. Bukan ini, bukan ini. Kalau kita tidak melihat hadis Nabi, kita bingung. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Tanganmu, ya berarti ini dipotong. Lah seperti itu. Maka penting berpegang pada sunnah, pada hadis Nabi ya. Karena sunnah berfungsi untuk menerangkan ayat Al-Quran. Yang umum dijelaskan jadi khusus. Nah itu fungsi hadis Nabi, fungsi sunnah Nabi. Nah itu ya, itu faedah ketiga. Jadi para pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Artinya kalau mereka masuk neraka, mereka tidak kekal. Lalu faedah berikutnya, wa minha, faedah keempat, adamul qat'i li ahadin min ahlil qiblati bin nar li'annahum tahta masyiatillah in sya'a ghafara lahum bi fadlih wa in sya'a 'adzabahum bi hikmatihi wa 'adlih walau 'udzibu fa innahum la yakhluduna fiha. Ini faedah penting. Tidak boleh memastikan seorang pun muslim di neraka. Nah, ini penting Bapak. Tidak boleh memastikan seorang pun ahli kiblat. Di sini sebutnya ahli kiblat. Kiblat sama ahli kiblat. Maksudnya siapa? Muslim. Karena kita sholatnya menghadap kiblatnya. Tidak boleh memastikan seorang pun ahli kiblat di neraka. Tidak boleh. Maksudnya tidak boleh memastikan seorang pun pelaku dosa besar yang muslim di neraka. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni mereka karena karunia-Nya, karena karunia Allah. Dan kalau Allah mau, Allah menyiksa mereka karena kebijakan dan keadilannya. Nah, jadi ini juga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh memastikan seorang pun pelaku dosa besar di neraka. Nggak boleh, Bapak. Contohnya hadis ini. Di sini sebutkan seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan memegang la ilaha illallah, dia masuk surga walaupun apa tadi? Berzina dan mencuri. Artinya dia pelaku orang soleh atau orang apa? Bukan soleh kan? Pelaku maksiat kan? Nah, ternyata dia bisa masuk surga. Makanya nggak boleh kita pastikan orang melakukan maksiat mati belum bertobat, oh ini neraka, nggak boleh. Ya walaupun nampak di depan mata kita dia melakukan maksiat lalu mati, apa ya? Misalkan ada orang mungkin meminum minuman keras, lalu membunuh orang, memperkosa. Ya seperti yang viral sekarang ini, udah memperkosa, membunuh pula. Nah maka nggak boleh, karena mungkin sebagian orang karena rasa apa istilahnya cemburu dan kesalnya bisa jadi wah ini neraka, pasti neraka. Boleh seperti ini? Nggak boleh. Walaupun kita tahu perbuatan yang dia lakukan sangat kejam dan sangat parah, tapi nggak boleh kita pastikan dia di neraka. Kenapa? Karena orang seperti ini di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni dia sehingga dia langsung masuk surga.
Dan bisa jadi Allah tidak ampuni dia, lalu dia siksa di neraka. Tapi kata Syekh, walau udzibu fa innahum la yakhluduna fiha. Kalaupun para pelaku dosa besar itu disiksa di neraka, maka sesungguhnya mereka tidak kekal di dalamnya. Nah ini, jadi kalau kita nyaksikan pelaku maksiat, separah apapun maksiatnya, kalau memang dia masih muslim, asalnya muslim, nggak boleh kita tunjuk, oh ini pasti neraka. Nggak boleh ya. Kita tidak boleh lancang. Tidak boleh lancang mendahului Allah. Ya, kita sudah bahas ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak menyatakan dia di neraka, kita menyatakan dia di neraka. Namanya ini apa? Mendahului Allah. Lancang terhadap Allah. Ingatlah hadis dua orang, yang satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ahli ibadah ini yaksikan ahli maksiat berbuat maksiat, ditegur, aksir, berhentilah, kamu berhenti. Suatu hari maksiat lagi, ditegur ahli ibadah, aksir, berhentilah, kamu berhenti. Sampai akhirnya suatu hari si pelaku maksiat ini sudah melakukan dosa yang dianggap sangat besar oleh si ahli ibadah. Jadi udah keterlaluan mungkin maksiatnya, maka dikatakan aksir, berhentilah kamu. Namun apa reaksi orang itu, orang yang ahli maksiat ini? Awa bu'itha alayya raqiban? Apakah qallini wa rabbi? Awa bu'itha alayya raqiban? Biarkanlah aku dengan Tuanku. Ini bukan urusanmu. Bayangkan ditegur baik-baik, malah ini bukan urusanmu. Apakah engkau diutus oleh Allah untuk pengawas diriku? Artinya dia bantah, dinasihati bantah. Namun apa reaksi ahli ibadah ini? Wallahi la yaghfirullahu laka abadan wa la yudkhilukal jannah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan masukkanmu ke dalam surga selama-lamanya. Lihat nih, yang ngomong siapa? Ahli ibadah. Akhirnya Allah pun mengutus malakul maut, malaikat mencabut nyawa, untuk mencabut nyawa dua orang ini. Dua orang, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Lalu setelah ini dicabut, rohnya bertemu dengan Allah. Allah pun bertanya kepada si ahli ibadah, apakah engkau sanggup menahan rahmatku untuk sampai kepada hambaku? Allah hendak memberikan rahmat kepada hambanya, bisa engkau halangi? Kata ini bagaimana, kata si ahli ibadah? Bisa? Nggak bisa. Maka Allah pun berkata kepada si ahli maksiat, masuklah engkau ke surga karena rahmatku. Dan engkau ahli ibadah, masuklah engkau ke neraka. Lihat tuh, ahli maksiat malah masuk surga, ahli ibadah malah masuk neraka. Pertanyaan, kenapa ahli ibadah bisa masuk neraka? Padahal dia ibadah nggak maksiat. Nah, lancang mendahului Allah. Dan ketika seorang menyatakan Allah tidak akan mengampunimu selamanya, Allah tidak akan masukkan ke surganya. Pertama lancang, kedua sombong. Dia merasa dirinya lebih tinggi. Makanya sekali lagi Bapak, kita nggak boleh memandang rendah para pelaku maksiat, merasa oh ini derajatnya di bawah kita. Nggak boleh. Kita benci perbuatannya boleh, kita nggak suka dengan perbuatannya boleh, tapi jangan sekali-kali kita merasa oh diri kita nih lebih suci daripada dia hawa-hawanya hawa neraka, kita ini hawa-hawa surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya, kayak gini udah ada sikap ujub, bangga. Nah ini bisa menyeret kita ke neraka ya. Nah, nggak boleh kita memastikan siapapun masuk neraka, pelaku maksiat. Nggak boleh kita memastikan siapapun pelaku maksiat masuk neraka. Sebagaimana kita juga tidak boleh memastikan siapapun ahli ibadah masuk surga, nggak boleh. Kita menyaksikan ada orang rajin sholat berjamaah, dia rajin baca Quran, nampak tanda-tanda kesolehan. Lalu kita katakan dia pasti masuk surga, nggak boleh. Ya, karena keputusan surga neraka di tangan Allah, bukan kita Bapak ya. Tapi kalau kita berharap dia masuk surga boleh. Sebagaimana kalau kita menyaksikan pelaku maksiat mati dalam keadaan bermaksiat, kita katakan saya khawatir dia masuk neraka. Boleh nggak?
Boleh. Tapi kalau kita katakan dia pasti masuk neraka, nggak boleh ya. Maka Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang sangat sayang kepada manusia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'lamun nasi bil haq warhamu bil khalq. Nah, ini sifat Ahlus Sunnah, adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Nah, ini ya. Maka di antara bentuk sayang kita kepada manusia, kepada saudara seiman, gak boleh kita memastikan siapapun pelaku dosa masuk neraka, separah apapun dosanya. Cuma Bapak, yang namanya kita manusia itu kadang cenderung apa ya, menyaksikan ada orang melakukan kejahatan, cenderung emosi yang muncul, perasaan. Orang udah memperkosa, membunuh pula, bahkan dicincang pula, wah ini pasti masuk neraka. Kadang kita udah begitu, karena yang dipakai apa? Emosi. Ya, makanya dalam agama nggak bisa pakai emosi, nggak bisa pakai perasaan, apa ya, pakai dalil. Ya. Nah ini Bapak ya, itu faidah keempat. Lalu faidah kelima, di antara faidah hadis ini, syaratul maut ala la ilaha illallah. Faman nattaqa biha wa naqadaha ba'da dzalik falaysa min ahliha. Qala ta'ala, syarat kematian di atas la ilaha illallah. Artinya, keutamaan hadis tadi kan sebutkan siapapun hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Artinya syarat dia masuk surga kalau dia matinya dalam keadaan berpegang pada la ilaha illallah, meyakini kebenaran la ilaha illallah. Syaratnya begitu ya. Artinya dia mati dalam keadaan demikian. Makanya kata Syekh ini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu membatalkan ucapannya, maka dia bukan termasuk orang yang berpegang pada la ilaha illallah, dia bukan termasuk penghuni surga. Lah apa ya? Dia udah mengucapkan la ilaha illallah dibatalkan, lalu mati dalam keadaan sudah membatalkan la ilaha illallah, nggak akan masuk surga. Yang masuk surga tadi kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia meninggalnya dalam keadaan masih berpegang, tidak dibatalkan. Tapi kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu dibatalkan, nggak akan masuk surga. Ya. Bagaimana cara membatalkannya? Dengan apa? Berbuat syirik. Udah mengucapkan la ilaha illallah, berbuat syirik. Meminta kepada orang mati, meminta kepada roh leluhur, meminta kepada nabi, meminta kepada malaikat, mintalah kepada Allah. Makanya di antara pesan Nabi kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai bocah, hai nak, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Terus setelah itu, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Iya, jangan minta kepada nabi, nabi sudah tiada. Jangan minta kepada orang-orang soleh, jangan minta kepada malaikat, apalagi kepada jin. Ya Bapak ya. Ini kalau kita ingin masuk surga ya. Makanya tadi kata Syekh, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu membatalkannya, maka bukan termasuk orang yang berpegang pada la ilaha illallah, bukan termasuk penghuni surga. Allah Ta'ala, Syekh menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Nah, perhatikan nih, orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Artinya mereka di neraka. Siapa itu? Orang yang kafir lalu mati dalam keadaan kafir. Artinya kalau ada orang kafir lalu tobat dari kekafiran, lalu mati, surga. Maka yang jadi patokan matinya seperti apa? Ini yang jadi patokan Bapak ya. Maka dalam hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya.
Artinya nasib kita dikubur dan ketika bangkit dikubur ditentukan di akhir hayat kita. Kalau akhir hayat kita baik, maka nasib kita dikubur baik. Nasib kita ketika bangkit dari kubur baik. Tapi kalau akhir kita buruk, akhir hidup kita buruk, berarti nasib kita dikubur buruk. Nasib kita ketika bangkit dari kubur buruk. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita mohon kepada Allah agar menjadikan akhir hidup kita baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu faedah ke-5. Lalu faedah ke-6, wa minha al-isyaratu ila husnil khatimah. Ini barusan. Di antara faedah hadis ini, dalam hadis ini terdapat isyarat tentang husnul khatimah. Husnul khatimahnya apa? Akhir hidup yang baik. Ya, karena Nabi menyatakan tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan demikian kecuali dia masuk surga. Artinya husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik. Dan perlu kita ketahui bahwa Pak, Ibu-ibu, yang disebut husnul khatimah itu tidak mesti meninggal dalam keadaan sujud, tidak mesti meninggal dalam keadaan baca Quran, tidak mesti meninggal dalam keadaan misalkan apa, baca Quran, zikir di masjid, nggak seperti itu. Maksud husnul khotimah artinya kita meninggal dalam keadaan baik, tidak melakukan syirik, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat, walaupun tidak di dalam masjid. Misalnya kita di rumah nih, nggak lagi sholat kita, nggak lagi baca Quran, lagi duduk biasa, tapi kita tidak melakukan syirik, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat, meninggal. Husnul khotimah tidak? Husnul khotimah, ya. Jadi nggak mesti dalam keadaan ketika sujud meninggal. Walaupun itu tanda juga betul, tanda husnul khotimah. Orang meninggal ketika sujud betul, tapi bukan satu-satunya. Yang namanya husnul khotimah artinya meninggal dalam keadaan tidak berbuat tadi. Jadi nggak mesti dalam keadaan ibadah, bisa dalam keadaan tidur, ada dalam keadaan duduk dan semacamnya. Jelas Bapak ya? Ini saya dapat faedah ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang makna husnul khotimah. Jadi, karena sebagian orang awam, Bapak, mengira yang namanya husnul khotimah itu ya cuma ketika sujud meninggal atau ketika lagi baca Quran meninggal. Adapun orang lagi duduk lalu meninggal, nggak baca Quran, katanya bukan husnul khotimah. Nah, ini keliru. Kalau memang orangnya akidahnya benar, tidak melakukan dosa, lalu meninggal dalam keadaan duduk, dia husnul khotimah. Jelas ya? Nah, itu faedah ke-6. Lalu faedah ke-7 yang bisa kita petik dari hadis ini, istihbabu lubsi thiyabil bayd. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam khairu thiyabikumul bayd fakaffinu fiha mautakum wa albisuha ahya'akum. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sahhahahu Al-Albani. Di antara faedah hadis ini masih ada apa? Disukai, dianjurkan memakai pakaian putih, Bapak. Dianjurkan, disukai memakai pakaian putih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dari mana kita itu dianjurkan. Pertama di sini sebutkan Abu Dzar mendatangi Nabi dalam keadaan Nabi memakai pakaian putih. Sebenarnya kalau sekedar menyebutkan Nabi memakai pakaian putih, ini tidak mesti menunjukkan dianjurkan. Karena ini semata-mata perbuatan Nabi, bukan ucapan perintah. Ya contohnya begini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rambut beliau sebahu. Apakah sunnah rambut segitu? Enggak, itu cuma perkara istilahnya adat aja, Bapak ya. Begitu juga Nabi memakai imamah, istilahnya apa? Serban ya gitu. Ini cuma perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah menyuruh, makanya derajatnya nggak bisa dibilang sunnah. Tapi kalau memakai pakaian putih sunnah, bukan berdasarkan hadits ini, tapi berdasarkan hadits yang disebutkan Syekh sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu thiyabikumul bayad. Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang putih, Bapak. Pakaian putih itu yang paling baik. Ini sunnah, Bapak ya. Ini fakaffinu fiha mautakum. Karena itu gunakanlah pakaian putih sebagai kafan untuk orang yang mati di antara kalian.
Wa albisuha ahyakum, dan gunakanlah pakaian putih untuk orang yang hidup di antara kalian. Jadi pakaian putih ini disunahkan bagi orang yang hidup maupun orang yang meninggal. Orang yang hidup ya kita nih. Orang yang meninggal, yang udah meninggal, kafannya yang sunnah putih Bapak ya. Walaupun yang hijau, kuning boleh-boleh saja ya. Boleh saja. Jadi kita juga jangan terlalu kaku juga. Kalau misalkan ada orang misalkan kebetulan nyari kafan putih tidak dapat, adanya kain hijau. Sebagian orang, wah jangan nanti mayatnya resah, nggak bisa. Nggak juga. Karena itu tidak wajib Bapak ya. Yang afdal ya putih. Tapi kalau tidak ada nggak masalah kain apapun. Nah tapi kalau misalkan kita ada kain di depan kita nih, merah, kuning, hijau, putih. Nah, maka yang digunakan untuk kapan yang mana yang afdal? Putih. Ya, Bapak ya. Putih inilah digunakan untuk kain kafan ya. Dan ini kain putih, memakai kain putih ini sunnah bagi yang hidup maupun yang meninggal. Bukan orang meninggal saja, yang hidup pun pakai putih ya, Bapak ya. Lalu itu hadis ini riwayat Ibnu Majah dan selainnya dan nyatakan sahih Al-Albani. Faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, wa minha kata Syekh, muraja'atu tilmid li syaikhihi 'indal iskali aw ta'akkudi min hadithihi. Di antara faedah hadis ini, menanyakan ulang, seorang murid menanyakan ulang gurunya tatkala terjadi iskal. Iskal itu permasalahan yang membingungkan atau dalam rangka memastikan ucapannya. Artinya gini Bapak, boleh seorang murid bertanya kepada gurunya, mengulangi pertanyaan misalkan pada gurunya ketika perkaranya masih belum jelas, atau dalam rangka memastikan benar nggak, tanya lagi. Contohnya dalam hadis ini, ya kan? Kan ketika Nabi menyatakan tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dalam keadaan demikian kecuali dia masuk surga. Abu Dzar bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri? Rasulullah menjawab apa? Walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar setelah itu nanya lagi, walaupun dia berzina dan mencuri? Nabi menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar bertanya 3 kali, walaupun dia berzina dan mencuri? Kata Nabi, walaupun dia berzina dan mencuri, sekalipun Abu Dzar tidak rela. Nah ini, Abu Dzar sampai berkata berapa? 3 kali. Inilah rangka apa? Menghilangkan kesamaran, kebingungan, dan dalam rangka memastikan benar nggak seperti itu. Jelas apa ya? Nah yang seperti itu diperbolehkan. Ya mungkin saja, insya Allah pada waktu berikutnya kita masuk bab baru dan hadis baru, yaitu hadis yang ke-34. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.